Saudara, seorang petani di Bekasi, Jawa Barat kaget bukan main karena tiba-tiba ditagih utang 4 miliar rupiah. Padahal ia tak pernah pinjam uang sepersen pun ke bank. Selengkapnya dalam diskusi. Lagi rame nih, ada seorang petani asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang nggak pernah sepeser pun ajukan pinjaman ke bank. Tiba-tiba didatangi 3 penagih utang dan harus bayar utang sebesar 4 miliar rupiah. Kok bisa ya? Jadi ingat kasus yang terjadi tahun lalu, ini ada ratusan warga Garut, Jawa Barat yang juga didatangi penagih dan harus bayar utang hingga jutaan rupiah. Ada yang pernah alamin hal yang sama? Jadi ada seorang petani yang ditagih harus bayar utang sebesar 4 miliar rupiah. Awalnya petani asal Kabupaten Bekasi itu didatangi 3 penagih utang yang mengatasnamakan salah satu bank di Jakarta tahun 2021. Agunannya atau jaminannya tertulis sertifikat tanah milik orang tua petani ini. Padahal petani itu sepeser pun nggak pernah ajukan pinjaman. Setelah dicek semuanya, ternyata data yang dipakai untuk pengajuan itu palsu. Meski menurut pengakuan korban, sertifikatnya memang pernah dipinjam sama orang lain. Karena ada dugaan pemalsuan data, korban akhirnya melaporkan kasus itu ke polisi. Kasusnya ini bermula si korban menitipkan sertifikatnya. Ini digadekan. Nah, akhirnya semua dipalsukan identitas korban, kemudian semuanya dipalsukan. Dan kalau untuk pemanggilan yang terlapor sendiri atau ini udah ada rencana kan untuk dipanggil? Tentunya kita harus melengkapi saksi dulu. Setelah saksi lengkap, semuanya lengkap, baru arah ke si terduga si pelaku. Dan dari ini kan nggak hanya terkaitan pemalsuan kan, tidak hanya terduga pelaku dan dari bank atau dari notaris, seperti apa nih? Nanti kita lihat penyelidikannya dulu ya Mas ya. Kita lihat penyelidikannya seperti apa. Kalau memang ada arahnya ke sana, pasti akan kita tindak lanjuti. Kasus ini hampir serupa dengan kasus yang terjadi di Garut tahun lalu. Nah, kalau yang ini ada ratusan warga desa Sukabakti, Tarogong Kidul, Garut tiba-tiba ditagih utang mulai 2 juta hingga 15 juta rupiah oleh sebuah lembaga pembiayaan mikro permodalan nasional Madani. Diduga dilakukan seseorang yang mencuri data KTP, NIK hingga kartu keluarga warga untuk mencairkan uang. Kasus itu pun sampai ditangani polisi hingga pemerintah daerah. Kan palsu ya data-datanya, kok bisa sampai lolos ya di lembaga resmi loh padahal. Nah kalau udah kayak gini siapa yang rugi, siapa yang salah? Ya karena dalam kasus ini yang dirugikan sebetulnya ada 2. Satu tentu saja adalah korban sendiri, yaitu petani. Yang kedua yang dirugikan juga adalah perbankan yang menyalurkan uang ya. Yang mana tentu saja uang yang disimpan di perbankan ini adalah dana masyarakat ya, yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu ada solusi atau pendekatan dari sisi hukum. Yang kedua juga adalah ada perbaikan yang harus dilakukan dari sistem perbankan ya dalam hal penyaluran kredit dan juga terkait dengan verifikasi data-data dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan dalam hal yang terkait dengan penyaluran kredit tersebut. Nah, terkait kasus-kasus ini yang harus diwaspadai bukan hanya soal pencurian datanya atau soal pemalsuan datanya, tapi juga terkait kebocoran data secara digital. Apalagi data kita ini sudah ada di mana-mana, lembaga keuangan, e-commerce hingga media sosial. Masyarakat, hari ini masyarakat Indonesia tuh menderita akibat dari kebocoran data. Penderitanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk banyaknya kejahatan dunia maya. Apa hubungannya kejahatan dunia maya dengan kebocoran data? Namanya orang melakukan kejahatan penipuan itu perlu monetisasi, perlu cash out. Nah, tetapi karena banyaknya data kependudukan bocor, banyak KTP bodong dipakai untuk buka rekening bank bodong. Lalu mereka nipu, masukkan hasil penipuan itu ke rekening bank bodong, lalu ditarik, lalu dia tinggal ganti rekening gitu loh. Kamu lihat cari beli rekening bodong, mau banknya silakan sebut namanya bank 5 besar, langsung ada, kamu beli, kamu bayar
1 juta kamu dapat rekening saldo 50.000, tapi kartu ATM semua udah siap tinggal tarik gitu loh. Pemerintah untuk pengelola data, bukan cuma pemerintah ya, penyedia layanan e-commerce dan sejenisnya yang mengelola data masyarakat, ya yang harus dilakukan ya banyak sekali ya. Mereka jadi mereka kalau mengelola data, mereka memiliki kewajiban untuk mengamankan data dengan baik. Menjaga keamanan data pribadi sudah pasti dimulai dari diri sendiri, tapi seiring banyak digunakannya data pribadi untuk keperluan administrasi di berbagai institusi. Dan ingat, era digital, data kita ada di mana-mana di berbagai platform. Kerahasiaan data jadi tanggung jawab semua. Makasih udah diskusi.